Halo adik-adik, masih ingat dengan petualangan Banyu dengan tetes air? Kali ini petualangan Banyu akan berlanjut di negeri sampah dan Banyu akan berpetualang bersama temannya Samsi. Yuk kita ikuti ceritanya. Allah. Banyu, jajan dulu yuk buat cemilan di jalan. Boleh. Bu, beli ini. Yang mana, Dek? Yang ini? Itu Bu, aku mau beli minuman yang dingin itu tuh. Makasih, Bu. Panas sekali nih hari ini. Seger banget nih minumannya. Banyu, bagus sekali pinmu. Iya, tadi malam aku bermimpi aneh. Aku berpetualang bersama tetes air. Hah? Tetes air? Ada-ada saja mimpimu itu. Hei Samsi, kok sampahnya dibuang sembarangan sih? Cuma sampah segitu doang. Gak bakal bikin banjir satu kota kok. Tapi... Wow, aduh, Banyu, tolong aku. Samsi, pegang tanganku. Au, aduh, sakit sekali. Banyu, untung masih ada kamu. Tunggu. Kita di mana ya? Hei, kalian kini berada di negeri sampah. Angin tornado tadi telah membawa kalian ke negeri ini. Hah? Negeri sampah? Aneh sekali namanya. Negeri ini dibangun dari semua sampah yang dibuang manusia. Hah? Semua ini dibuang manusia? Kelihatannya benda-benda ini masih berguna. Ya, manusia bahkan membuang barang baru hanya karena mereka tidak suka. Yang lebih menyedihkan, manusia seringkali membuang sampah itu sembarangan tanpa peduli nasib-nasib sampah itu. Tadi kau juga membuangku dengan seenaknya. Padahal aku kan masih bisa berguna. Manusia jahat. Mereka tidak pernah peduli dengan nasib kami. Ayo kita nyahkan para manusia yang suka mencemari bumi dan membuang barang. Benar! Ayo kita cemari sungai agar manusia jatuh sakit. Kita sumbat selokan dan gorong-gorong agar terjadi banjir. Inilah saatnya manusia merasakan akibat dari perilaku mereka yang tidak ramah lingkungan. Tunggu, apa yang akan kalian lakukan? Tidak semua manusia jahat tahu? Iya, maafin aku. Aku kan gak sengaja. Iya kan Banyu? Baiklah. Jika kamu menemukan solusi bagi sampah di bumi, aku janji tidak akan menyakiti manusia. Tapi, kalau tidak, kalian akan terkurung di negeri sampah ini selamanya. Banyu, bagaimana dong ini? Hai Kaleng, tahukah kamu dari mana sampah-sampah ini berasal? Kenapa tumpukan sampah ini tinggi sekali? Selama ini kalian para manusia hanya mengenal sistem kumpul, angkut, buang dalam mengelola sampah. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana nasib sampah-sampah yang kalian buang? Untuk tiba di negeri sampah, sampah-sampah menempuh perjalanan yang panjang. Dari tempat sampah di rumah-rumah, kami diangkut menggunakan gerobak hingga tiba di tempat penampungan sementara. Lalu, setelah itu kami diangkut menggunakan truk menuju tempat pembuangan akhir. Wah, jauh juga ya perjalanannya. Ya begitulah, perjalanan ini sangat panjang dan melelahkan. Untuk mengangkut kami setiap harinya saja dibutuhkan uang 100 juta rupiah atau sama dengan 40 miliar per tahun. Wah, mahal sekali. Memangnya sampah yang dibawa sebanyak apa? Bayangkan saja, sampah yang dihasilkan kota Bandung per tahunnya besarnya 55 kali Candi Borobudur. Di seluruh dunia, sampah manusia tiap tahunnya mencapai 2 miliar ton. Pada tahun 2050 nanti, jumlah sampah akan mencapai 8 miliar ton. Karena penduduk bumi makin banyak. Jika manusia tidak bisa menyelesaikan masalah sampah, bumi bisa rusak karena semakin teracuni oleh sampah. Betul-betul, karena sampah yang tidak terurai akan mencemari tanah. Tapi, kenapa sampah yang dihasilkan bisa sebanyak itu? Karena teknologi produksi dan mesin terus berkembang, barang jadi makin mudah dibuat dan jumlahnya pun semakin banyak.
Akibatnya, masa pakai barang jadi lebih pendek. Masa pakai lebih pendek itu maksudnya apa sih? Orang lebih cepat membuang barang lama untuk membeli barang baru yang lebih canggih atau lebih bagus. Apalagi saat ini banyak barang sekali pakai. Jadi sampah yang dihasilkan pun semakin cepat dan banyak. Nah, jumlah sampah yang dibuang ke TPA setiap hari sangat banyak. Padahal, lahan TPA-nya sendiri tidak bertambah besar. Akibatnya, sampah menumpuk tinggi dan berbahaya karena bisa longsor. Belum lagi racun yang dihasilkan tumpukan sampah. Itu berbahaya sekali loh. Ada gas metana yang membuat pemanasan global dan cairan lindi yang beracun. Wah, situasinya serius sekali ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kalau gitu sampahnya jangan dibuang ke TPA, ke sungai aja. Sungai kan besar. Nah, kalau dibuang ke sungai, itu juga bikin masalah. Tahu nggak, racun dari limbah yang dibuang ke sungai akan mengalir sampai ke laut. Nanti air minummu juga ikut tercemar dong. Itu betul. Kalau dikubur, bagaimana? Kalau sampah dikubur malah lebih berbahaya lagi. Soalnya racunnya akan keluar saat sampah terurai. Zat asing tersebut akan mencemari tanah dan sumber mata air atau sumur. Kalau begitu, kita bakar aja sampahnya ya, biar cepet hangus. No. Tidak bisa. Banyak sampah mengandung zat kimia berbahaya. Racun itu terkandung pada benda sehari-hari, seperti pewarna plastik, produk dari bahan PVC, baterai, dan lain-lain. Kalau benda-benda tersebut dibakar, semua racunnya akan terlepas ke udara, tanah, dan air. Kemudian masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan pernafasan. Zat-zat berbahaya seperti logam berat dan dioksin bisa menyebabkan kanker dan penyakit syaraf, tahu? Ih, serem. Bagaimana dong ini Banyu? Tampaknya semua jalan keluar pasti selalu ada masalahnya. Aku janji deh, tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Tenang dulu Samsi, aku yakin kita pasti bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah sampah. Aha, aku tahu solusinya. Samsi, kamu masih ingat apa yang diajarin Bu Guru hari ini? Apa ya? Seingatku tadi kita belajar tentang daur ulang. Tepat sekali, daur ulang. Ini pasti berhasil mengatasi masalah sampah. Kata siapa? Coba jelaskan pada kami. Kita dapat mengurangi banyak sampah dengan daur ulang. Ini dimulai dengan pemisahan sampah di rumah. Jadi, di setiap rumah disediakan 3 macam tempat sampah. Pertama, tempat sampah organik untuk sisa makanan, kulit buah, dan sayuran. Kedua, tempat sampah anorganik untuk botol kaca, plastik, dan kaleng. Nah, ketiga, tempat sampah kertas untuk koran, buku, dan kalender. Lalu, sampah-sampah seperti kertas, kaca, plastik, dan kaleng bisa didaur ulang loh. Yap, bener banget tuh. Penggunaan kertas daur ulang dapat menghemat pemakaian pohon, air, dan energi. Bayangkan saja, dari 1 ton kertas yang didaur ulang, kita dapat menyelamatkan pohon yang berumur 17-30 tahun, 28 ton air, hingga 1.500 liter minyak. Wow, banyak sekali kan? Selain itu, botol plastik yang dilelehkan juga dapat dijadikan botol plastik baru, kain, atau karpet. Nah, khusus untuk sampah organik dari sisa makanan, kita bisa mengolahnya sendiri dengan menjadi pupuk kompos dengan menggunakan pot cacing tanah. Iya, dengan mengolah sampah sisa makanan, sebenarnya sudah mengurangi lebih dari setengah sampah yang kita hasilkan. Kalau repot membuat pot cacing tanah, bisa juga kok pakai keranjang Takakura. Apa itu Takakura? Keranjang sampah Jepang. Keranjang Takakura adalah alat pengolah sampah organik yang dapat ditempatkan di dalam rumah. Di dalam keranjang ini terdapat bibit kompos yang nantinya akan menjadi kompos baru. Dengan mendaur ulang, berarti kita telah menghemat banyak sumber daya. Iya, sekaligus juga dapat memanfaatkan kembali sampah yang sudah dibuang. Hore, kita selamat dari tempat ini. Mendaur ulang sampah? Pintar sekali kalian. Tapi kalian tahu nggak masalahnya mendaur ulang sampah? Maksudmu?
Daur ulang kan untuk menghilangkan sampah. Hah, manusia pikir kalau mereka mendaur ulang, masalah sampah sudah selesai. Padahal daur ulang itu repot dan mahal biayanya. Betul itu. Lihat barang-barang plastik itu. Mendaur ulang plastik itu tidak mudah. Sebagian plastik tidak dapat dicampur, sebagian lainnya tak dapat dipakai lagi. Jadi daur ulang saja belum menyelesaikan masalah. Walaupun sudah berhati-hati, tetap saja sampah akan mencemari lingkungan. Lama-lama, bumi akan hancur akibat sampah kalian, dasar manusia. Oh, tidak. Bagaimana ini Banyu? Kita harus bagaimana? Hahaha, tenang saja. Kalian bisa tetap selamat dan tinggal di sini. Tapi kami harus memberi pelajaran pada semua manusia lainnya. Tunggu, jangan buru-buru. Kalau semua manusia musnah, justru kalian akan jadi sampah selamanya. Bagaimana kalau aku minta semua manusia mendaur ulang kalian semua? Itu percuma. Selama manusia terlalu gampang membeli dan membuang barang, kami akan tetap menumpuk di sini selamanya. Benar, walaupun sudah banyak dilakukan daur ulang, sampah tetap saja akan banyak. Kalau begitu, kita manusia harus mengurangi belanja. Tidak baik membuang barang dan membeli barang baru hanya karena bosan. Aku juga akan merawat barang-barangku supaya bisa dipakai selama mungkin. Kami juga akan tetap mendaur ulang loh. Ide kalian boleh juga. Tapi apa semua manusia mau bersikap seperti kalian? Tenang, aku dan Samsi akan memastikan supaya semua teman tahu akan hal ini. Iya kan teman-teman? Iya, aku juga baru sadar sikapku selama ini ternyata telah buat kalian menderita. Maafkan aku ya, Kaleng. Baiklah, aku maafkan. Asal kamu benar-benar melaksanakan janjimu ya. Baiklah, kalian sudah menemukan cara menghilangkan sampah. Sekarang kalian bisa pulang. Asal kalian tidak melupakan janji yang telah kalian buat. Iya, jangan lupa ya janji kalian. Selamat tinggal. Aduh, kali ini kok lebih sakit ya? Loh, Samsi mana? Tidak jadi dibuang. Mau ke daur ulang jadi wadah pensil saja. Aku duluan ya, Banyu. Hah? Daur ulang? Kenapa Samsi jadi peduli lingkungan begitu? Biasanya kan dia... apa itu? Halo Banyu, ini adalah kantong belanja kain. Pakailah untuk membungkus belanjaanmu. Jadi kamu bisa mengurangi sampah plastik. Terima kasih sudah membantu mengurangi sampahnya ya. Wah, lucu sekali kantong belanja ini. Bagus banget deh. Nah teman-teman, mulai sekarang ayo kita sama-sama mengurangi sampah. Jangan lupa pakai kembali barang yang masih bisa berguna dan daur ulang benda yang sudah tidak terpakai.